Para saudari dan saudaraku segenap umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih, apa ciri seorang gembala yang baik? Salah satu ciri, bisa dikatakan ciri utamanya adalah dia tidak egois. Dalam arti juga dia tidak terlalu memperhitungkan kelemahan-kelemahannya sendiri, keterbatasannya sendiri, karena dia berfokus pada apa yang bisa kubuat untuk melayani, untuk menyelamatkan, untuk membantu mereka yang berkebutuhan. Gembala yang baik fokusnya pada domba-domba yang perlu diselamatkan. Itulah yang akan kita saksikan dalam film singkat kali ini. Berkisah tentang Dr. Mangkusitepu yang dalam keterbatasan usianya maupun keterbatasan ilmunya, beliau rela berkorban melayani sesama pun dalam keterbatasannya. Marilah kita saksikan dan marilah kita buka hati kita untuk membiarkan diri diinspirasi oleh film ini. Semua gratis, obatnya, kemudian pendaftarannya, pemeriksaannya, semua gratis, itu tidak dibayar. Nah, ya, jadi tua bermakna, itu maksud kita kan. Jadi sampai kita meninggal lah, kita ingin memberikan sesuatu untuk bagi sesama. Apalagi saya sebagai seorang dokter hewan ya, dan dokter umum juga, saya ingin memberikan sesuatu kepada sesama makhluk hidup. Nama saya adalah Mangkusitepu. Tadinya ada belakangnya lagi Mangkusitepu Buah Diken. Umur saya sudah 84 tahun. Saya itu adalah seorang dokter dan juga dokter hewan. Saya itu sebelum jadi dokter, saya jadi dokter hewan dulu. Sesudah saya lulus SMA, itu baru saya pergi memasuki Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kenapa saya mau menjadi dokter hewan, kan gitu kan? Nah, pertama sekali saya mau jadi dokter hewan karena memang saya sejak kecil itu sudah senang sekali dengan hewan, senang sekali. Ya itu seperti saya katakan tadi, ya saya melihara ayam, ada anjing, kucing saya tidak punya. Kemudian ada babi, nah itu saya senang sekali. Kemudian kami berangkat dengan istri saya menuju ke Sumatera Utara, tempat kelahiran saya dulu semua. Sesudah saya sebagai dokter hewan di sana, nah ini banyak sekali, ya terutama famili saya dari kampung saya, berobat sama saya. Saya dokter hewan. Nggak apa-apa, Pak. Karena di sana tidak ada dokter, dokternya cuma satu. Jadi mereka jarang sekali ke dokter. Kan sama dokter, sudahlah Bapak obati aja. Seperti Anda ketahui bahwasanya obat hewan, obat manusia itu sama. Tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Semua obat
manusia sebelum dipergunakan pada manusia itu dicoba dulu pada hewan. Jadi semua obat hewan itu, semua obat manusia itu harus dicoba pada hewan. Jadi berarti obat hewan sama dengan obat manusia. Misalnya sakit kepala pada manusia, sakit kepala, ya kita kasih paracetamol untuk mengurangi sakit kepalanya itu. Begitu juga kalau anjing misalnya dia pilek-pilek apa gitu, kalau panas badannya kita kasih juga paracetamol, nggak apa-apa, sama. Hanya dosisnya berbeda, itu aja. Nah, jadi inilah salah satu utama sehingga saya itu sudah sebagai dokter ya manusia lah gitu loh, salah satunya. Keduanya satu lagi saya kira ya masih banyak faktor-faktor lainnya sehingga saya ingin menjadi seorang dokter manusia. Klinik ini didirikan tahun 2003. Namanya adalah Klinik Bakti Sosial Kesehatan Berkesinambungan. Ini adalah cabangnya. Kalau di Jalan Sambas itu prakteknya hari Minggu pagi, kemudian hari Kamis sore, kemudian Jumat setiap bulan itu khusus untuk TBC. Itu di sana pasiennya sudah berjubel-jubel 200 lebih waktu itu. Nah, dari itu maka kita mulai dirikan di tanah sini sudah juga dipersiapkan oleh Gereja Yohanes Penginjil, yaitu seluas 6.700 meter. Kemudian yang 1.700 meter itu kepunyaan KAJ, atas nama KAJ. Maka kita rintislah supaya di sana itu dipindahkan kemari. Pada 2003 barulah kita, kalau saya tidak salah pada tanggal 24 April 2003, ini berkumpullah di sini semua masyarakat sekitar sini, kemudian kita dokter-dokter juga, dokter yang ada dari Sambas itu, kemudian juga RT RW juga ikut, kemudian oleh Romo Sugiarto, itu yaitu kepala Romo di gereja kita di Yohanes Penginjil, itu menyatakan baik kita dirikan di sini poliklinik bakti sosial seperti cabang dari sana. Inilah pertama sekali. Dan pada waktu itu di sana itu kita belum bayar sama sekali, semua gratis, obatnya, kemudian pendaftarannya, pemeriksaannya, semua gratis, itu tidak dibayar. Itu pada di Jalan Sambas. Tapi pada tahun 2000 di Jalan Sambas itu kita mengalami kesulitan karena beberapa orang-orang yang pasien kita gitu, kita kasih obat, tapi sayangnya obat itu tidak diapakannya, tapi dijualnya ke suatu tempat lah. Nah, ini diketahui oleh teman saya yang pendiri kami itu, yaitu Pak Gunawan, karena dia tukang obat, memang dia perusahaan obat. Kalau gitu maka sejak tahun 2000 dirubahlah di sana menjadi setiap pendaftaran hanya bayar 2.500. Tapi sesudah kemari juga masih tetap waktu itu di sini kita gratis, semua gratis juga, gitu loh. Baru pada tahun 2004 kalau saya tidak salah itu kita dirikan di sini 2003, lantas 2004 baru kita mengikuti di sana, yaitu kita bayar 2.500 mula-mula loh. Jadi 2.500 itu mulai dari pendaftaran, kemudian kemudian tensi, kemudian pemeriksaan, kemudian ngambil obat, itu semua hanya 2.500. Ya. Itu pada tahun 2003. Jadi kami mendirikan
poliklinik ini sejak tahun 2003, tapi izinnya baru tahun 2004 dari Dinas Kesehatan Jakarta Barat 2004. Tapi tahun 2005 kita naikkan menjadi 5.000 karena waktu itu ya mulai adanya BPJS kalau saya tidak salah. BPJS belum ada, Pak. Ya itu karena kita sudah mulai, pasien kita juga baru mulai ya. Tapi kalau sini mulai dulu tahun 2003 itu sampai 150 sampai 100 pasien, masih banyak juga. Semula kita ada 13 dokter ya, dan dokter giginya waktu itu kalau nggak salah saya ada 5 orang, dokter gigi, dokter umumnya kita ada 13. Tapi sekarang pada saat ini kita hanya tinggal 6 dokter yang ada. Tadinya ada juga spesialisnya ada, tadinya loh ya. Ini sekarang kita semua dokter umum, tidak ada spesialis. Tapi juga ada dokter gigi. Dokter gigi sekarang ada baru-baru ini ada 6, sekarang sudah jadi 6. Tapi setiap praktek hanya 3 untuk dokter gigi, dan untuk dokter umum itu kita praktek setiap harinya ada 5. Umur 84 tahun. Jadi pekerjaan saya yang rutin ya, yang sebenarnya yang terbanyak ya saya lebih banyak istirahatnya semestinya. Semestinya ya, tapi saya kadang-kadang istirahat nggak bisa saya. Jadi kalau hari Senin itu berenang itulah, ya berenang. Tapi kalau hari Selasa pagi-pagi ya saya masih tetap baca koran, kemudian baca majalah, kemudian nulis buku. Itu sekarang yang utama saya. Apa aja Pak yang ditulis? Oh banyak. Di antaranya yang, tapi ada kaitannya dengan kemanusiaan dan hewan. Karena kita memberikan sesama itu kita merasa puas, kita merasa senang. Itulah sebabnya kenapa ya saya bisa berumur segini. Saya kira ada 3 faktor tadi, faktor psikis itu. I always smiling. Saya selalu merasa senang kalau saya membantu sesama itu. Kemudian juga di samping itu ya itu makanya harus juga jaga badan lah, makanan juga dijaga, olahraga juga dijaga. Itu saya kira salah satu faktor pada kita. Batuk? Enggak. Enggak ada batuk. Tapi badannya? Jadi apa yang sakit? Tapi yang utama sekali, dikala saya telah membantu sesama dan mereka sembuh, itu saya merasa puas sekali. Apalagi mereka datang lagi ya, merasa, dok, saya sangat senang sekali. Waduh, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya sebenarnya.
Dan itulah yang saya minta kepada teman-teman sejawat. Di samping kita memang ya harus hidup ya, harus dapat uang ya, harus mencari uang dari sana. Tapi alangkah baiknya mari kita juga bersama-sama membantu sesama. Sebab dokter itu bukan berfungsi ekonomi saja, tetapi dia juga berfungsi sosial. Itu saya kira yang perlu kita utamakan. Bahwasanya setiap individu yang berakal sehat itu memiliki sifat apa yang kita sebut dengan altruisme. Apa itu altruisme? Altruisme yaitu adalah sifat seorang individu yang sehat yang ingin membantu sesama tanpa pamrih. Lah itu dia. Itu dasar kita yang pertama. Jadi berarti kita bekerja di sana, kalau kamu sebagai seorang dokter, ya kamu berikanlah kepada sesama apa yang kamu kerjakan, tapi tanpa pamrih. Nama saya Riben, umur 60, berobat ke sini, sakitnya diabetes, gula. Sudah berapa lama, Bu? Udah 10 tahun ke sini. Nah, Ibu tinggalnya di mana, Bu? Tinggal saya di Ciputat, tapi dari pasar Ciputat ke Buah Hati. Di Buah Hati ada perumahan Paradise Resort, di situ, nomor 16. Oh, jauh, Bu? Jauh, nomor 16 ya. Terus naik apa ke sini, Bu? Naik motor sama anak saya. Kenapa milih berobat di sini? Kenapa nggak di Ciputat? Iya, dari dulu udah 10 tahun, udah lama. Soalnya di sini jadi udah cocok banget gitu. Cocok sama dokter? Iya, sama dokter ini. Dokter orang yang baik, teliti gitu. Teliti, semua diperiksa gitu. Ya bener hebat, baik gitu. Baik, orangnya paling baik dah. Saya juga kan banyak juga suka ke dokternya itu gigi apa. Iya, dia paling baik dia. Dia memang orang yang kalau punya keinginan dia keras ya. Ya harus dicapai keinginannya itu. Dan keinginan yang terbesar sekarang ini karena dia juga sudah tua, dia ingin supaya orang lain juga bisa bahagia seperti dia. Keinginannya hanya menyenangkan orang lain kalau dia. Ya. Kedua, sebagai seorang dokter ya, dia kan bukan dokter yang spesialis atau bukan dokter super spesialis, tapi dia mengerjakan kedokterannya itu sungguh-sungguh untuk menyenangkan orang lain. Itu saya bangga. Dokter Mangku sangat hebat ya. Karena sampai sekarang dalam usia yang sangat lanjut masih melayani pasien-pasien dengan sepenuh hati. Harapan ke depan tentunya Dokter Mangku masih tetap bisa bersama-sama dengan kami semua di sini. Nah, ya, jadi tua bermakna itu maksud kita kan sampai kita meninggal lah, kita ingin memberikan sesuatu untuk bagi sesama. Apalagi saya sebagai seorang dokter hewan ya dan dokter umum juga, saya ingin memberikan sesuatu kepada sesama makhluk hidup. Jadi bukannya manusia saja, pada hewan juga ingin saya sejahterakan. Kira hikmahnya apa yang saya kerjakan ini semua direstui oleh anak saya, disetujui oleh istri saya, dan mudah-mudahan dia juga berbuat seperti itu, apa yang seperti saya kerjakan. Itu yang saya inginkan. Kan bagaimanapun semuanya kan kita mulai dari keluarga kita masing-masing kan, bukan pada orang lain.
Tapi saya akan usahakan ini, setiap kami berdoa dengan istri saya, selalu kita mendoakan seperti itu. Supaya berilah kami kekuatan, sehingga kami bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah kepada kita. Inspiratif bukan filmnya? Nah, kalau sungguh inspiratif tentu ada banyak hal yang bisa kita sharingkan dihubungkan dengan film tadi. Misalnya, apa sih yang menghalangi aku untuk berani melayani sesamaku? Keterbatasan-keterbatasan apa sih yang menghalangi aku untuk berani menjadi saksi atau menjadi gembala yang baik bagi sesama? Nah, silahkan didiskusikan, di-sharingkan, yang intinya satu, bagaimana kita berani menjadi gembala yang baik bagi yang lain, diinspirasikan dari film yang baru saja kita lihat. Ayo, berani mulai dari bercerita, berbagi, memberi inspirasi satu sama lain, agar sungguh kita masing-masing menjadi gembala yang baik bagi sesama.